Selamat pagi, nama saya Maimunah, mahasiswi Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia dengan nomor NIM 2202190064. Dengan ini saya ingin membuat vlog untuk tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Pembicaraan mengenai latar belakang penanaman modal asing di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing yang pengaturannya sudah sejak lama mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan jauh sebelum pemerintah Orde Lama, namun hal ini tidak bisa terlaksana. Oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras bangsa dan sumber kekayaan alam Indonesia. Timbulnya kekhawatiran masyarakat akan dampak masuknya investasi asing karena investasi asing diidentikan dengan penjajahan. Mengingat penderitaan rakyat yang ditimbulkan oleh masuknya kolonial ke bumi Indonesia, maka tidak heran jika penolakan tersebut terjadi. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing untuk pertama kali telah diajukan pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Akan tetapi, rancangan ini tidak jadi diajukan ke parlemen karena jatuhnya kabinet. Kemudian pada tahun 1953 kembali diajukan ke kabinet, akan tetapi ditolak. Kemudian barulah pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya Pemerintah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, Lembar Negara Nomor 138 Tahun 1958, tambahan Lembar Negara Nomor 78 Tahun 1965, tambahan Lembar Negara Nomor 2775 Tahun 1965, Nomor 1729, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960, Lembar Negara Nomor 42 Tahun 1960, tambahan Lembar Negara tahun 1960, kemudian undang-undang dicabut dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965. Alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 adalah berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya penanaman modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras bangsa dan sumber kekayaan alam Indonesia dan akan menghambat revolusi. Pada kurun waktu 1966 sampai dengan tahun 1967, keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Pembangunan ekonomi tidak berjalan sebagaimana direncanakan, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi. Hal ini terlibat dari merosotnya tingkat ekonomi dan pelaksanaan pembangunan yang tidak berjalan. Meskipun pada prinsipnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan pada kemampuan dan kesanggupannya sendiri. Akan tetapi karena keterbatasan modal, skill, teknologi, maka mau tidak mau pembangunan ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan dari luar negeri. Pada tahun 1966 pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dengan kebijakan ekonomi, antara lain mengundang investasi asing masuk ke Indonesia. Dalam rangka pengaturan masuk investasi asing ke Indonesia dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur hak dan kewajiban para investor asing memberikan jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian berusaha sehingga dapat meyakinkan para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Terlepas dari berbagai undang-undang yang sudah dibentuk oleh pemerintah dalam mengatur investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri, namun jumlah investasi yang masuk ke Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan jika dibandingkan dengan cara negara Asia Tenggara lainnya. Melihat kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah, seyogyanya Indonesia adalah tujuan investasi yang sangat menarik. Akan tetapi
Kekayaan alam tersebut tidak serta-merta dapat menjamin bahwa investasi asing dan dalam negeri akan menginvestasikan modal di Indonesia. Ada 3 hal permasalahan investasi di Indonesia, yaitu permasalahan perizinan. Permasalahan perizinan sudah bukan rahasia umum bahwa sistem perizinan investasi di Indonesia sulit, rumit, dan berbelit-belit. Tidak hanya ketidakpastian izin, birokrasi berinvestasi di Indonesia juga begitu rumit. Pihak investor asing sering mempermasalahkan mengenai birokrasi, pengurusan perizinan, dan kurang efisien. Permasalahan pengadaan lahan, yaitu pengadaan lahan juga menjadi permasalahan investasi di Indonesia. Pembebasan tanah, adanya permainan harga tanah, dan sebagainya. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang pada intinya walaupun ada masalah terkait dengan tanah, namun pembangunan tidak terhambat oleh karena masalah tersebut. Permasalahan regulasi atau kebijakan. Realisasi investasi dapat berjalan lancar bila adanya kepastian, regulasi, dan kebijakan dari pemerintah. Regulasi atau kebijakan investasi di Indonesia banyak yang tumpang tindih atau selalu berubah-ubah sehingga investor harus mengulang dari nol prosedur perizinan investasi. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera. Maka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah yang diberikan tugas untuk tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 beserta turunannya harus melaksanakan pembangunan agar terlaksana pembangunan guna terjadi pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Melihat peran investasi yang begitu signifikan, maka dibentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hak dan kewajiban investor dan host country. Maka terlepas dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun investasi tidak luput dari berbagai masalah yang diantaranya permasalahan perizinan, masalah undang-undang, masalah penyelesaian masalah, masalah tenaga kerja, permasalahan regulasi dan kebijakan. Permasalahan pengadaan lahan selain masalah tersebut di atas, masalah politik dan ekonomi turut mempengaruhi masalah berinvestasi di Indonesia. Demi menarik investasi ke dalam negeri, maka perlu dilakukan pengurusan yang efisien, undang-undang yang ramah terhadap investor, penyelesaian sengketa yang sederhana, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar kondusif. Sekian, terima kasih vlog ini. Selamat pagi.